Tapi ibu saya dan ayah saya sudah meninggal. Selalu menolak lamaran dari beberapa orang ikhwan dengan berbagai macam alasan. Oh, ayah ibu saya selalu menolak lamaran dari beberapa ikhwan. Bagaimana seharusnya saya bersikap? Jadi ibunya masih hidup, ayahnya sudah meninggal. Kalau ada ikhwan yang ngelamar, ibunya selalu nolak. Bagaimana saya bersikap? Ya. Kalau begitu, kalau memang ibunya selalu menolak tanpa ada alasan, maka bilang kepada omnya, bilang kepada pihak lelaki agar menikahkan. Ya, karena ini berkaitan dengan kemaslahatan anti. Kalau tidak, laporkan ke KUA. Kenapa? Karena yang menikahkan bukan ibu. Ya. Yang menikahkan adalah pihak apa? Lelaki. Mungkin om atau kakek, ya. Atau kita punya kakak laki-laki, boleh nikahkan kita kalau ayah kita sudah meninggal. Dan ibu diberi pengertian, ibu diberi apa? Pengertian. Apalagi ibu tadi menolak lamaran ya tanpa alasan. Kenapa? Kalau sudah tua nanti siapa yang mau ngelamar? Yang masih muda-muda saja nggak laku, apalagi yang sudah tua. Oleh karenanya, kalau ibu terus menolak, maka berusaha menikah. Tetap aja berusaha menikah sambil beri pengertian kepada ibu. Kenapa? Karena kita khawatir kalau tidak menikah terjerumus dalam maksiat. Kita ingin ada orang menjaga agama kita. Masalah ibu marah itu urusan belakangan, karena ibu tidak punya hak untuk menolak saya menikah. Ibu tidak punya hak untuk menolak saya menikah. Syekh Utsaimin menyampaikan sebuah kisah tentang seorang wanita yang setiap ada lelaki yang ngelamar ditolak oleh bapaknya, entah dengan tidak ada alasan syar'i. Terus ada yang ngelamar ditolak sampai akhirnya wanita tersebut tua. Sampai akhirnya wanita tersebut sakit. Maka dia bilang, sampaikan kepada bapak saya, kita akan bertemu pada hari kiamat. Kenapa? Dia dendam sama ayahnya. Kenapa? Setiap ada orang lamar apa? Ditolak. Seharusnya orang seperti ini laporkan ke KUA, sehingga ayahnya akan digugurkan oleh KUA, nggak boleh jadi wali, perwaliannya gugur. Kenapa? Dia beri kemudaratan kepada putrinya. Ini orang tua yang tidak menjalankan amanah. Dia harusnya segera menikahkan putrinya, bukan menahan putrinya tidak bisa nikah sampai akhirnya tua nggak ada lagi yang ngelamar. Maka saya katakan, mumpung karena ibu bukan wali, ibu kita bukan wali, maka kita cari wali kita, suruh nikahkan kita. Masalah ibu nanti kita rayu pelan-pelan, suami kita suruh baikin ibu, lama-lama insya Allah ibu akan luluh. Karena agama kita harus kita selamatkan. Kita harus kawin, kalau nggak kawin gimana? Kasihan yang jomblo-jomblo. Apakah wanita tidak menikah itu berdosa? Tidak ada dosa, tidak menikah juga nggak masalah. Yang jadi masalah, apakah kalau dia tidak menikah dia bisa terselamatkan dari maksiat? Akhirnya menghayal macam-macam, lihat yang macam-macam. Namun saya katakan tidak wajib. Kapan dia menjadi wajib dan berdosa? Kalau dia terjebak dengan syahwat dan dia tidak ada pelampiasan kecuali dengan cara yang haram, maka tatkala itu wajib bagi dia untuk apa? Menikah. Kalau tidak menikah dia berdosa. Tapi kalau dia tidak menikah, dia masih bisa menjaga syahwatnya, dia tidak terjerumus dalam kemaksiatan, dia masih beribadah, maka tidak wajib menikah. Tapi ya ikhwan, kenapa tidak kita menikah? Mungkin kita ingin punya anak, kalau kita meninggal ada anak yang doain kita. Saya ingin punya anak 30, tapi tidak susah kayaknya, susah. Kalau saya punya anak 30, coba bayangkan, 30 semuanya misalnya hafal Quran, semuanya sholat di masjidnya. Saya sudah meninggal, semuanya doain saya. Pahala mereka ngalir sama saya. Paham? Saya punya anak sudah 5, masih kurang juga. Saya masih ingin lebih, tapi ya kita terima takdir Allah Subhanahu wa taala. Paham? Jadi kenapa kita tidak menikah? Kalau kita ada nikah adalah ibadah yang luar biasa. Tapi kembali saya jawab pertanyaan ini, wanita tidak wajib menikah kecuali kalau dia takut terjerumus dalam kemaksiatan. Kalau dia takut terjerumus dalam kemaksiatan, maka hukumnya wajib menikah.